Ada banyak kebutuhan di rumah ini, mana uang untuk membeli barang-barang di sini? Kamu ini dasar menantu gak berguna, miskin, tidak punya uang, hanya beban di rumah ini. Minggir, jangan menghalangi jalan. Oh, ternyata... Dulu ia diusir, dihina, dan disuruh mengemis oleh suami serta ibu mertuanya sendiri, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa siapapun. 5 tahun kemudian, sebuah angkong tua menghentikan laju mobil Rolls-Royce di tengah jalan. Saat pintu mobil itu terbuka, dunia seperti berhenti berputar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari pernikahan itu seharusnya menjadi awal kehidupan baru bagi Aisyah. Gaun sederhana yang ia kenakan bukan karena ia tak mampu bermimpi, tetapi karena ia percaya kesederhanaan akan membawa keberkahan. Saat akad selesai, matanya berkaca-kaca, bukan karena bahagia semata, melainkan karena harapan besar yang ia titipkan pada satu nama, Farhan. Ia meninggalkan rumah orang tuanya dengan hati bergetar, percaya bahwa rumah suami akan menjadi tempat pulang. Namun sejak langkah pertamanya memasuki rumah mertua, Aisyah merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Udara di rumah itu terasa dingin, bukan karena temboknya, melainkan karena tatapan yang menyambutnya. Ibu Farhan hanya mengangguk singkat, tak ada senyum, tak ada pelukan, bahkan secangkir air pun tak disuguhkan. Aisyah mencoba berpikir positif. Mungkin lelah, mungkin belum terbiasa. Ia memilih diam dan menunduk. Hari-hari pertama berlalu dalam keheningan yang aneh. Aisyah bangun lebih pagi dari siapapun, menyapu, memasak, mencuci, dan melayani. Ia ingin membuktikan bahwa ia pantas menjadi istri dan menantu. Namun setiap kesalahan kecil selalu dibesar-besarkan. Garam yang kurang, lantai yang dianggap masih kotor, suara sendok yang terlalu keras. Farhan hanya diam, kadang menatap, lalu berpaling. Malam hari menjadi waktu paling sunyi. Di kamar sempit yang mereka tempati, Aisyah sering menatap langit-langit sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut pernikahan? Farhan jarang berbicara. Jika Aisyah mencoba bercerita, jawabannya singkat dan datar. Ia mulai merasa seperti tamu tak diundang di rumah orang lain. Sebulan berlalu, 2 bulan, dan Aisyah mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia bukan hanya tidak dicintai, tetapi perlahan tidak dianggap ada. Setiap keputusan rumah tangga diambil tanpa melibatkannya. Setiap kesalahan selalu berujung pada kalimat yang sama. Kamu kan cuma numpang. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Aisyah menahan air mata setiap kali mendengarnya. Ia mengingat nasihat ibunya untuk bersabar. Ia percaya kesabaran adalah ibadah. Ia belum tahu bahwa kesabaran tanpa batas akan berubah menjadi luka yang dalam. Di rumah itu, Aisyah bukan istri, bukan menantu, dan belum menjadi apa-apa. Ia hanyalah pengantin tanpa rumah. Awalnya, Aisyah masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase penyesuaian. Ia percaya waktu akan melembutkan hati, dan kerja keras akan membuka mata. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu membantu apapun yang bisa ia lakukan. Ia melakukannya tanpa diminta, tanpa mengeluh, dan tanpa berharap pujian. Namun, satu demi satu, kenyataan mulai menamparnya pelan tapi menyakitkan. Farhan tak lagi rutin membawa uang ke rumah. Alasannya selalu sama, pekerjaan sepi, gaji belum turun, atau ada keperluan lain yang mendesak. Awalnya Aisyah hanya mengangguk. Ia masih punya tabungan hasil kerjanya sebelum menikah. Uang yang ia simpan bertahun-tahun dengan harapan bisa dipakai membangun masa depan. Dengan hati ikhlas, ia mengeluarkan tabungan itu sedikit demi sedikit. Untuk belanja dapur, untuk listrik, untuk kebutuhan ibunya Farhan. Bahkan untuk keperluan yang tak pernah ia ketahui jelas peruntukannya. Setiap kali uang berpindah tangan,
Aisyah selalu berkata dalam hati bahwa ini adalah tanggung jawab istri. Namun sejak saat itulah segalanya berubah. Ibu Farhan mulai sering menghitung, bukan menghitung uang, tetapi menghitung keberadaan Aisyah. Tatapannya kini lebih tajam, nada bicaranya lebih dingin. Jika dulu ia diam, kini ia mulai berbicara dengan kata-kata yang menusuk. "Uang kamu masih ada kan? Masa segitu aja udah habis?" Aisyah hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi di balik senyum itu, hatinya mulai bergetar. Ia sadar, bukan soal uangnya, tetapi tentang nilai dirinya di mata mereka. Hari demi hari, tabungan Aisyah semakin menipis. Ia mencoba bicara pada Farhan dengan suara pelan, berharap ada pengertian. Ia mengatakan bahwa uangnya hampir habis, dan mereka perlu mencari jalan bersama. Farhan hanya menghela napas panjang, lalu berkata tanpa menatap wajahnya. "Kamu kan istriku, ya wajar kalau bantu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi tak ada janji, tak ada usaha, tak ada rencana. Sejak saat itu, Aisyah berhenti berharap. Saat tabungannya benar-benar habis, perubahan sikap di rumah itu menjadi sangat nyata. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi toleransi. Segala sesuatu yang Aisyah lakukan selalu salah. Masakannya disebut hambar. Caranya berjalan dianggap lamban. Bahkan napasnya pun seperti mengganggu. Ia mulai sering mendengar bisikan yang sengaja dikeraskan. "Kalau nggak punya uang, jangan sok jadi nyonya." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Farhan kini ikut berbicara. Tidak membela, tapi ikut menekan. Ia mulai memanggil Aisyah dengan nada kesal, seolah keberadaannya adalah beban berat yang harus ditanggung setiap hari. Aisyah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia makan dengan tergesa di dapur, menunggu semua selesai agar tidak ditatap sinis. Malam hari ia menangis dalam diam, menutup mulut dengan bantal agar suaranya tak terdengar. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah kesalahannya hanya karena ia sudah tidak punya uang? Suatu sore, Ibu Farhan duduk di ruang tengah sambil menghitung pengeluaran. Aisyah berdiri di dekat pintu, menunggu perintah. Tanpa menoleh, ibu itu berkata dengan suara datar namun tajam. "Mulai sekarang kamu harus lebih berguna. Di rumah ini nggak ada yang gratis." Aisyah menunduk. Tangannya gemetar. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa ia telah memberikan segalanya. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sejak hari itu, Aisyah tidak lagi diperlakukan sebagai menantu. Ia menjadi pekerja tanpa upah, tanpa hak, dan tanpa suara. Farhan semakin jarang pulang. Jika pulang, wajahnya lelah dan penuh amarah yang entah dari mana asalnya. Aisyah mencoba bertahan. Ia menghibur diri dengan ibadah, dengan doa-doa panjang di malam hari. Ia percaya Allah melihat segalanya. Ia hanya belum tahu bahwa ujian ini belum mencapai titik terdalamnya. Karena saat tabungan terakhir habis, harga dirinya akan segera menyusul. Sejak tabungan Aisyah habis, rumah itu berubah menjadi tempat yang benar-benar asing. Bukan karena bentuk bangunannya, melainkan karena suasana yang semakin kejam. Setiap pagi, Aisyah terbangun dengan rasa cemas yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia tidak lagi bertanya hari ini akan makan apa, tetapi hari ini akan dihina dengan cara seperti apa. Ibu Farhan kini tak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Setiap ucapan selalu diakhiri dengan sindiran. Jika Aisyah duduk terlalu lama, ia dianggap malas. Jika ia bergerak cepat, ia disebut sok rajin demi menarik simpati. Apapun yang ia lakukan selalu salah, seolah keberadaannya sendiri adalah kesalahan terbesar. Farhan tetap sama, diam. Tapi diamnya kini terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia duduk di sudut ruangan, menatap ponsel, atau keluar rumah tanpa pamit. Saat ibunya melontarkan kata-kata kasar, Farhan tidak menegur, tidak membela, tidak menenangkan. Ia hanya menarik napas panjang, seakan semua itu adalah hal biasa. Aisyah beberapa kali mencoba berbicara,
Dengan suara yang hampir bergetar, ia mengadu tentang perasaannya, tentang luka yang setiap hari menganga. Namun Farhan selalu memotong pembicaraan itu dengan kalimat yang sama. Sabar saja, ibu sudah tua. Kalimat itu terdengar seperti alasan, bukan pembelaan. Aisyah ingin bertanya, sampai kapan ia harus sabar, dan siapa yang akan bersabar untuknya. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar dari mulutnya. Ia menelannya bersama air mata yang semakin sering jatuh tanpa suara. Suatu pagi, saat Aisyah sedang menyapu halaman, Ibu Farhan berdiri di depan pintu dengan tangan berkacak pinggang. Matanya menatap Aisyah dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas keras. Lihat dirimu, gak bawa apa-apa ke rumah ini. Aisyah berhenti menyapu, tangannya kaku. Ia ingin menjelaskan bahwa ia telah membawa tabungan, tenaga, bahkan harga diri. Tapi semua itu tak terlihat. Yang terlihat hanya kenyataan bahwa kini ia tak punya apa-apa. Ibu itu melanjutkan dengan suara lebih tinggi. Perempuan itu harusnya tahu diri kalau nggak bisa ngasilin uang. Kata perempuan itu menusuk lebih dalam daripada menyebut namanya. Aisyah menunduk, sapunya terjatuh, tapi tak ada yang peduli. Farhan ada di dalam rumah, mendengar semuanya, namun tetap tak keluar. Sejak hari itu, hinaan tak lagi memilih waktu. Saat makan, saat mencuci, bahkan saat Aisyah sedang berdoa. Ibu Farhan sering lewat sambil menggelengkan kepala, lalu berbisik cukup keras agar terdengar. Gak tahu malu, hidup numpang. Aisyah mulai kehilangan rasa aman. Ia makan dengan tergesa, tidur dengan waspada, dan berbicara seperlunya. Ia takut setiap kata bisa menjadi alasan baru untuk dihina. Setiap malam ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri, mencoba menguatkan diri dengan doa yang sama ulang kali. Ya Allah, kuatkan aku. Namun kekuatan itu semakin terkikis ketika Farhan mulai ikut berubah. Ia tak lagi sekadar diam, ia mulai melontarkan kata-kata yang tak pernah Aisyah dengar sebelumnya. Kamu itu bikin hidup jadi berat. Harusnya tahu diri. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, seolah ia sedang membicarakan barang rusak. Aisyah menatap wajah suaminya, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia cintai. Tapi yang ia lihat hanyalah seseorang yang asing. Ia ingin bertanya, di mana kesalahannya? Ia ingin tahu kapan ia berubah menjadi beban. Tapi semua pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya, tak pernah sampai ke bibir. Hari demi hari, Aisyah seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah melukai, setiap napas terasa berat. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, tapi tak ada yang peduli. Suatu malam, saat hujan turun deras, Aisyah duduk di dapur sambil menunggu air mendidih. Ibu Farhan tiba-tiba masuk dan berdiri di belakangnya. Kalau cuma duduk melamun, lebih baik mikir gimana caranya bantu keluarga. Nada suaranya dingin, tanpa sedikit pun empati. Aisyah menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri bicara. Saya sudah bantu semampu saya. Kalimat itu keluar lirih, hampir seperti bisikan. Namun justru itu yang membuat Ibu Farhan tersenyum sinis. Semampumu itu apa? Nangis tiap malam. Farhan berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya. Aisyah menoleh padanya, berharap ada satu kata, satu pembelaan. Tapi Farhan hanya memalingkan wajah. Di detik itulah, sesuatu di dalam diri Aisyah runtuh. Bukan air mata, bukan suara, melainkan harapan. Ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada bahu bersandar. Rumah itu bukan lagi tempat pulang. Ia adalah ruang sempit penuh luka, di mana diam lebih aman daripada bicara. Dan bertahan berarti perlahan menghilang. Dan Aisyah belum tahu bahwa kebisuan Farhan hari ini akan menjadi awal dari perintah paling kejam yang akan menghancurkan sisa harga dirinya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aisyah terbangun dengan kepala pusing dan tubuh lemas. Ia duduk di tepi kasur tipis, menatap lantai kamar yang dingin, mencoba mengumpulkan tenaga untuk bangkit. Semalam ia hampir tidak tidur. Kata-kata Ibu Farhan terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti.
Di dapur, ia menyiapkan air panas dengan tangan gemetar. Tidak ada beras, tidak ada lauk, hanya air dan sisa gula di toples kecil. Aisyah menelan ludah, menahan perih di perutnya. Ia menuangkan air ke cangkir dan duduk diam, menunggu hari berjalan tanpa tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari ruang tengah. Ibu Farhan keluar dengan wajah masam. Tatapannya langsung jatuh pada cangkir kosong di tangan Aisyah. Cuma itu, sarapan air. Aisyah mengangguk pelan. Ia tidak berani menjawab. Namun pagi itu, Ibu Farhan tidak berhenti. Ia duduk di kursi kayu, menatap Aisyah seolah sedang menilai sesuatu. "Kamu tahu gak, hidup itu butuh uang." Aisyah menunduk. Kata-kata itu bukan hal baru, tapi nada suaranya berbeda. Lebih dingin, lebih tajam. Farhan keluar dari kamar tak lama kemudian. Wajahnya kusut, matanya merah, seperti kurang tidur. Ia duduk di samping ibunya tanpa menatap Aisyah. Keheningan beberapa detik terasa sangat panjang, hingga akhirnya Ibu Farhan kembali bicara. "Kita nggak bisa terus begini. Perut butuh diisi." Aisyah mengangguk lagi. Ia ingin berkata bahwa ia juga ingin bekerja, ingin membantu, tapi belum diberi kesempatan. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, kalimat itu jatuh begitu saja. Kalau nggak punya modal, ya pakai badan. Aisyah terdiam. Ia menatap Ibu Farhan dengan mata membesar. Jantungnya berdetak keras. Ia berharap salah dengar. "Maksud ibu?" Suara Aisyah nyaris tak terdengar. "Mengemis? Turun ke jalan?" Kata itu seperti petir di siang bolong. Mengemis. Aisyah merasa dunia berputar. Dadanya sesak. Ia menoleh ke Farhan dengan wajah pucat, berharap ini hanya candaan kejam. Namun Farhan tetap diam, menatap lantai. "Kamu kan perempuan, lebih gampang." Ucapan itu keluar dari mulut Farhan dengan nada datar, seolah ia sedang membicarakan pekerjaan biasa. Aisyah menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu serius?" Farhan menghela napas panjang, lalu akhirnya menatap Aisyah. "Ini cuma sementara, daripada nggak makan." Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa kekuatan Aisyah. Ia berdiri perlahan, kakinya terasa lemas. Mengemis bukan sekedar soal uang, itu tentang harga diri, tentang kehormatan, tentang bagaimana ia memandang dirinya sendiri. "Saya nggak bisa." Suara itu keluar lirih, tapi tegas. Untuk pertama kalinya, Aisyah berkata tidak. Ibu Farhan langsung berdiri, wajahnya memerah. "Nggak bisa atau nggak mau? Dasar pemalas." Aisyah menggeleng, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya bukan pemalas, saya cuma nggak sanggup." Farhan berdiri ikut mendekat, nada suaranya mulai meninggi. "Terus kamu mau makan dari mana?" "Dari doa." Kalimat itu disertai tawa pendek yang pahit. Aisyah merasa dadanya seperti diremas. Ia tak menyangka suaminya sendiri akan berkata seperti itu. "Kalau kamu nggak mau bantu, kamu nggak pantas tinggal di sini." Kata-kata itu datang dari Ibu Farhan, tajam dan tanpa ragu. Aisyah menutup mulutnya, menahan tangis yang ingin pecah. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Dinding kusam, lantai dingin, tempat yang dulu ia sebut rumah. Ia duduk kembali perlahan, kepalanya tertunduk. Di dalam hatinya terjadi pergulatan panjang, antara bertahan demi makan hari ini, atau menjaga harga diri yang tersisa. Farhan meletakkan beberapa lembar uang kecil di meja. "Buat beli tisu, jual di lampu merah." Aisyah menatap uang itu seperti benda asing. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Dunia terasa sunyi, meski suara kendaraan terdengar dari luar. Ia berdiri, melangkah keluar rumah dengan kepala tertunduk, membawa plastik tisu dan hati yang hancur. Di pinggir jalan, Aisyah berdiri kaku. Lampu merah menyala, mobil-mobil berhenti. Orang-orang menatap sekilas lalu berpaling. Beberapa wajah iba, lebih banyak yang acuh. Aisyah mengulurkan tangan dengan ragu, suaranya tercekat. "Tisu, Pak." Kata itu terasa asing di lidahnya. Setiap kali diucapkan, dadanya seperti ditusuk. Ada yang memberi receh tanpa menatap. Ada yang menggeleng. Ada pula yang menatap sinis. Mata Aisyah panas. Air matanya jatuh, bercampur debu jalanan. Ia ingin berlari pulang, tapi pulang kemana? Ia ingin berhenti, tapi perutnya perih. Ia berdiri di sana hingga sore. Tubuhnya pegal, hatinya remuk. Saat kembali ke rumah, Ibu Farhan menghitung uang di tangannya tanpa melihat wajah Aisyah. "Cuma segini."
Aisyah duduk lemas di lantai. Farhan mengambil uang itu dan memasukkannya ke saku. Besok lebih rajin. Jangan malu. Malam itu, Aisyah tidak menangis keras. Ia hanya menatap langit-langit kamar. Merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mati. Bukan tubuhnya, bukan pikirannya. Tapi harga diri yang selama ini ia jaga. Dan sejak hari itu, Aisyah tahu, ia bukan lagi istri. Ia hanyalah alat untuk bertahan hidup bagi orang-orang yang tak pernah menganggapnya manusia. Hujan turun sejak sore. Rintiknya kecil, namun tak pernah benar-benar berhenti. Aisyah duduk di sudut kamar dengan tubuh meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Pakaiannya masih sama seperti siang tadi. Bau debu dan asap jalanan belum sempat ia bersihkan. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih letih. Ia baru saja pulang dari jalan untuk kedua kalinya hari itu. Tangannya masih terasa dingin, bukan karena hujan, melainkan karena tatapan orang-orang yang memandangnya seperti benda tak bernilai. Ia menutup mata, mencoba menarik napas panjang, berharap rasa sesak di dadanya mereda. Pintu kamar terbuka dengan suara keras. Ibu Farhan berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap, sorot matanya tajam. Di belakangnya, Farhan berdiri dengan tangan disilangkan, ekspresinya dingin dan jauh. "Kamu duduk santai aja sementara kita kelaparan?" Aisyah mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, tapi air matanya sudah habis. Ia ingin bicara, tapi suaranya seakan tertinggal di tenggorokan. "Uangnya mana?" Aisyah mengeluarkan uang receh dari saku plastik, meletakkannya di lantai dengan tangan gemetar. Uang itu basah oleh hujan dan keringat. Ibu Farhan jongkok, menghitungnya satu persatu. Setiap koin yang jatuh ke lantai terdengar seperti palu yang memukul dada Aisyah. "Segini lagi, kamu main-main ya?" Aisyah menggeleng pelan. "Saya sudah berusaha." Kalimat itu keluar lirih, hampir tak terdengar. Tapi justru itu yang memicu amarah. "Usaha apa? Nangis doang." Ibu Farhan berdiri, lalu menendang uang receh itu hingga berserakan. Aisyah terkejut, refleks memungutnya kembali. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke lantai. Farhan akhirnya bicara. "Kamu bikin malu, duduk di jalan nangis kayak gitu." Aisyah menatap suaminya dengan pandangan kosong. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas tersengal. "Malu," kata itu terasa ironis. "Saya malu karena disuruh ke jalan, bukan karena nangis." Kalimat itu terucap tanpa sengaja. Terlalu jujur, terlalu dalam. Ruangan langsung sunyi. Mata Farhan membesar sesaat, lalu rahangnya mengeras. "Kamu berani jawab?" Nada suaranya meninggi. Ia melangkah mendekat. Aisyah mundur perlahan hingga punggungnya menempel ke dinding. Ibu Farhan tertawa pendek, pahit. "Lihat, masih bisa melawan." Ia menatap Farhan, lalu kembali ke Aisyah. Perempuan gak tahu diri. Sudah ditolong malah banyak alasan. Aisyah menutup matanya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa kecil, sangat kecil. Seperti tak punya tempat berdiri di dunia ini. Farhan menghela napas kasar, lalu berkata dengan suara dingin. "Aku capek. Hidup begini terus." Aisyah membuka mata. Ada secercah harapan yang muncul. Berharap Farhan akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Tapi harapan itu langsung hancur saat kalimat berikutnya keluar. "Kamu lebih baik pergi." Kata-kata itu jatuh pelan. Tapi dampaknya seperti runtuhan besar. Aisyah menatap Farhan tanpa berkedip. "Pergi?" Ibu Farhan menyahut cepat. "Iya, pergi saja. Daripada jadi beban." Kata beban itu kembali menghantam. Aisyah merasa napasnya terhenti. Ia berdiri perlahan. Kakinya nyaris tak kuat menahan tubuhnya. "Saya istrinya." Kalimat itu lebih terdengar seperti pengingat untuk dirinya sendiri. Farhan memalingkan wajah. Sudah gak ada gunanya. Kalimat itu menutup segalanya. Aisyah berjalan ke sudut kamar, mengambil tas kecil yang berisi beberapa helai pakaian lusuh. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya kosong.
Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu ia tidak bisa tinggal. Hujan di luar semakin deras. Angin masuk lewat celah pintu, membawa dingin yang menusuk. Aisyah melangkah ke depan pintu, berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada air mata penyesalan. Saat pintu ditutup, suara itu terdengar sangat keras di telinganya. Di luar, hujan menyambutnya tanpa ampun. Aisyah berjalan tanpa payung, langkahnya gontai. Jalanan gelap, lampu-lampu rumah terlihat jauh dan asing. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terikat pada kenangan pahit yang baru saja ia tinggalkan. Ia berhenti di bawah lampu jalan, menurunkan tasnya. Tubuhnya menggigil. Air hujan bercampur air mata membasahi wajahnya. Ia menengadah ke langit gelap. Ya Allah, aku tak minta kaya. Aku cuma minta diperlakukan sebagai manusia. Suaranya tenggelam oleh hujan. Tidak ada jawaban, hanya dingin yang semakin menusuk. Malam itu, Aisyah duduk di pinggir jalan hingga larut. Mobil-mobil berlalu lalang tanpa peduli. Dunia terus berjalan, seolah kejatuhan seorang wanita tak berarti apa-apa. Namun di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan harapan yang manis, tetapi tekad yang pahit. Tekad untuk bertahan hidup meski harus memulai dari nol, meski harus sendirian. Malam pengusiran itu bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan. Ia adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah Aisyah menjadi seseorang yang tak lagi bisa dihancurkan dengan hinaan. Malam pertama setelah pengusiran itu terasa lebih panjang dari malam manapun dalam hidup Aisyah. Ia tertidur di bangku musola kecil di pinggir jalan, beralaskan sajadah lusuh yang dipinjamkan penjaga. Suara hujan sudah berhenti, tapi dinginnya masih melekat di tulang. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara, tetapi karena rasa takut akan hari esok. Saat azan subuh berkumandang, Aisyah terbangun dengan mata sembab dan kepala berat. Ia duduk lama, menatap dinding musola yang mulai memantulkan cahaya pagi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar sendirian. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada suami. Yang tersisa hanya dirinya dan napas yang masih bertahan. Ia berwudu dengan air dingin, lalu sholat dengan gerakan pelan. Setiap sujud terasa berat. Air matanya jatuh ke sajadah, bukan dengan isak, tapi dengan diam yang panjang. Ia tidak meminta keajaiban, ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan melelahkan. Aisyah berpindah dari satu musola ke musola lain, dari satu sudut kota ke sudut lain. Kadang ia tidur di emperan toko yang sudah tutup, kadang di teras rumah orang yang tak ia kenal. Tas kecilnya menjadi satu-satunya harta, di dalamnya hanya ada pakaian ganti dan sisa tisu yang tak sempat terjual. Ia mulai mencari pekerjaan apa saja, membersihkan warung, mencuci piring, menyapu halaman. Upahnya kecil, seringkali hanya cukup untuk makan sekali. Tapi Aisyah menerimanya dengan kepala tertunduk dan ucapan terima kasih yang tulus. Tidak semua orang baik. Ada yang memandangnya dengan curiga, ada yang memanfaatkannya, ada yang mengusirnya tanpa alasan. Pernah suatu kali ia bekerja seharian penuh membersihkan rumah, lalu dituduh mencuri dan diusir tanpa upah. Aisyah berjalan pergi tanpa membela diri. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Malam-malam kembali menjadi waktu tersurit. Saat kota mulai sepi dan lampu jalan redup, pikiran Aisyah sering kembali ke masa lalu. Ia teringat wajah Farhan, terngiang suara ibu mertuanya. Setiap kenangan datang seperti gelombang, menghantam bertubi-tubi tanpa ampun. Ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di sudut musola, memeluk lutut dan bertanya dalam hati, apakah hidupnya masih layak diperjuangkan. Ada hari-hari ketika tubuhnya begitu lemah hingga ia hampir pingsan karena lapar. Namun setiap kali ia merasa ingin menyerah,
ia selalu teringat satu hal kecil. Ia masih bernapas. Dan selama itu, ia percaya Allah belum selesai dengannya. Musim berganti tanpa ia sadari. Rambutnya semakin panjang dan kusam, tubuhnya mengurus, wajahnya dipenuhi garis lelah. Namun ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, ketahanan. Ia belajar membaca orang, belajar bertahan, belajar tidak berharap terlalu tinggi agar tidak terlalu jatuh. Suatu hari, saat ia membantu di sebuah warung kecil, pemiliknya, seorang wanita paruh baya, memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Wanita itu tidak bertanya banyak. Hanya menyodorkan sepiring nasi tambahan dan berkata pelan agar Aisyah makan dulu. Aisyah menangis saat itu, bukan karena sedih, tetapi karena kebaikan kecil yang terasa begitu besar. Dari warung itu, ia mulai bekerja lebih rutin. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya bisa menyewa kamar sempit di belakang bangunan tua. Kamar itu hampir tanpa jendela, lembab dan bau. Tapi bagi Aisyah, itu adalah rumah pertamanya setelah kehancuran. Di kamar kecil itulah, Aisyah sering duduk sendirian, menatap dinding, merangkai ulang hidupnya. Ia mulai mencatat pengeluaran, menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia belajar hidup dengan sangat sederhana. Tidak ada keinginan berlebihan, tidak ada mimpi besar, hanya bertahan. Namun, luka batin tidak sembuh secepat luka fisik. Ada hari-hari ketika Aisyah tiba-tiba gemetar tanpa sebab. Ada malam ketika ia terbangun karena mimpi buruk. Kata-kata hinaan itu masih tinggal di kepalanya, berbisik pelan tapi terus-menerus. Beban? Tidak berguna? Lebih baik pergi. Ia melawan bisikan itu dengan doa, dengan kerja, dengan kelelahan. Hingga suatu titik, suara itu mulai melemah. Tidak hilang, tapi tidak lagi menguasai. Tahun demi tahun berlalu, Aisyah berpindah pekerjaan, dari warung ke rumah makan, dari rumah makan ke usaha kecil lainnya. Ia belajar banyak hal tanpa sadar. Cara melayani pelanggan, cara mengatur uang, cara membaca peluang kecil yang sering diabaikan orang lain. Ia belum tahu bahwa semua pelajaran pahit ini sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar. Di satu malam yang sunyi, Aisyah duduk di depan kamar sempitnya, menatap langit yang hampir tak terlihat karena tertutup atap seng. Ia tersenyum kecil, senyum pertama setelah sekian lama. Bukan karena hidupnya sudah baik, tetapi karena ia sadar satu hal. Ia masih berdiri. Dan di balik tahun-tahun gelap yang hampir memadamkannya, ada jalan yang perlahan terbuka. Zaman yang akan mempertemukannya dengan kesempatan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Pagi itu tidak terlihat berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Langit mendung tipis, udara lembab, dan suara kendaraan sudah ramai sejak subuh. Aisyah berjalan kaki menuju tempat kerjanya di sebuah rumah makan kecil, membawa tas lusuh yang talinya mulai rapuh. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi garis pemisah antara hidup yang ia jalani selama ini dan hidup yang belum pernah ia bayangkan. Di rumah makan itu, Aisyah bekerja sebagai pencuci piring dan pelayan tambahan. Upahnya harian, jam kerjanya panjang, tapi ia jarang mengeluh. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Bagi Aisyah, kerja keras adalah satu-satunya cara agar pikirannya tidak kembali ke masa lalu. Siang itu rumah makan cukup ramai. Aisyah mondar-mandir membawa piring, membersihkan meja, dan menyapa pelanggan dengan senyum kecil yang sudah lama ia latih. Di salah satu meja dekat jendela, duduk seorang wanita berusia sekitar 50-an. Pakaiannya sederhana tapi rapi. Gerak-geriknya tenang, matanya tajam namun tidak dingin. Wanita itu memperhatikan Aisyah cukup lama. Saat Aisyah mengantar pesanan, wanita itu berkata pelan, "Kamu kerja sendiri?" Aisyah mengangguk. "Iya, Bu." Nada suaranya sopan tapi datar. Ia sudah terbiasa ditanya seperti itu. "Kamu kelihatan capek." Aisyah tersenyum kecil. "Biasa, Bu." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia makan dengan tenang, lalu sebelum pergi, ia meninggalkan uang lebih di atas meja. Aisyah ingin mengembalikan kelebihan itu, tapi wanita tersebut sudah berjalan keluar. Keesokan harinya, wanita itu datang lagi,
Dan keesokan harinya lagi, selalu di jam yang hampir sama, selalu duduk di tempat yang sama, selalu memperhatikan Aisyah bekerja tanpa banyak bicara. Beberapa hari kemudian, wanita itu akhirnya berbicara lebih panjang. "Nama kamu siapa?" Aisyah berhenti sejenak. "Aisyah, Bu." Wanita itu mengangguk pelan. "Saya Ratna." Nama itu terdengar biasa, tapi ada wibawa di cara ia mengucapkannya. "Kamu pernah kerja di bidang lain?" Aisyah ragu sejenak, lalu menggeleng. "Belum pernah, Bu. Saya belajar dari mana saja." Jawaban itu jujur, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak mudah ditebak. Beberapa hari kemudian, Ratna datang bersama seorang pria. Mereka berbicara pelan di meja, sesekali melirik ke arah Aisyah. Saat rumah makan mulai sepi, Ratna memanggil Aisyah mendekat. "Kamu mau kerja yang lebih baik?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jantung Aisyah berdetak lebih cepat. "Maksudnya, Bu?" Ratna menatapnya lurus. "Saya punya usaha kecil, butuh orang yang mau belajar dan jujur." Aisyah terdiam, kepalanya penuh keraguan. Ia pernah berharap, dan harapan itu selalu berakhir dengan luka. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Ratna yang berbeda. Tidak menilai, tidak merendahkan. "Saya nggak punya pengalaman, Bu." Ratna mengangguk. "Pengalaman bisa dicari, kejujuran susah." Kalimat itu menancap di hati Aisyah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai beban. Hari itu Aisyah pulang dengan pikiran kacau. Ia duduk lama di kamar sempitnya, menatap dinding. Ia takut berharap. Tapi ia juga lelah hidup seperti ini. Setelah sholat malam yang panjang, ia mengambil keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Ia mencoba. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai bekerja di tempat Ratna. Usaha itu tidak besar. Sebuah gudang kecil yang mengelola barang kebutuhan rumah tangga. Aisyah mulai dari bawah, mengemas, mencatat, membersihkan. Ia belajar membaca nota, menghitung stok, dan melayani pelanggan. Ratna tidak pernah membentak. Jika Aisyah salah, ia menjelaskan dengan tenang. Jika Aisyah lelah, ia menyuruhnya istirahat. Sikap itu membuat Aisyah bekerja lebih keras dari sebelumnya, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Bulan demi bulan berlalu, Aisyah mulai memahami alur usaha. Ia belajar cepat. Ia mencatat hal-hal kecil yang sering luput. Ratna memperhatikannya dalam diam. Hingga suatu hari, Ratna menyerahkan kunci gudang pada Aisyah. "Mulai sekarang, kamu yang pegang." Aisyah terkejut. "Saya?" Ratna mengangguk. "Saya percaya." Kata percaya itu membuat tangan Aisyah bergetar. Ia belum pernah dipercaya seperti ini. Ia memegang kunci itu lama, seolah takut benda itu menghilang. Sejak saat itu, hidup Aisyah berubah perlahan tapi pasti. Penghasilannya meningkat. Ia pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Pakaiannya mulai rapi, rambutnya terawat. Namun yang paling berubah adalah caranya memandang diri sendiri. Ia tidak lagi menunduk saat berjalan. Ia tidak lagi meminta maaf hanya karena ada. Ia mulai berbicara dengan yakin, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan belajar bermimpi kecil. Ratna suatu hari berkata padanya, "Luka kamu besar, tapi kamu nggak rusak." Aisyah hanya menunduk. Air matanya jatuh pelan. Bukan air mata sedih, tetapi air mata pengakuan. Ia belum tahu sampai sejauh mana jalan ini akan membawanya. Ia belum membayangkan mobil mewah atau harta berlimpah. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan ke depan, bukan sekedar bertahan. Dan dari gudang kecil itulah, takdir Aisyah mulai menulis ulang dirinya. Perubahan dalam hidup Aisyah tidak datang seperti kilat yang menyambar, melainkan seperti matahari pagi yang perlahan naik tanpa suara. Setiap hari ia datang lebih awal ke gudang Ratna, membuka pintu dengan kunci yang kini terasa seperti amanah besar. Ia membersihkan ruangan, memeriksa stok, lalu duduk di meja kecil untuk mencatat pesanan yang masuk.
Awalnya Aisyah hanya menjalankan apa yang diajarkan. Namun semakin lama, ia mulai berpikir lebih jauh. Ia memperhatikan barang mana yang cepat habis, mana yang jarang laku. Ia mencatat kebiasaan pelanggan, waktu ramai, dan waktu sepi. Semua ia simpan rapi di buku kecil yang selalu ia bawa. Ratna memperhatikan perubahan itu dalam diam. Ia tidak memuji berlebihan, tapi kepercayaannya semakin besar. Suatu sore, saat gudang hampir tutup, Ratna duduk di hadapan Aisyah dengan wajah serius. "Kamu pernah kepikiran punya usaha sendiri?" Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam lama. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar saat menerima uang receh di jalan. Tangan yang pernah memungut koin dari lantai. Kini tangan itu memegang pulpen dan buku catatan. "Belum berani, Bu." Jawaban itu jujur. Ratna mengangguk pelan. "Takut itu wajar, tapi jangan tinggal di situ." Kalimat itu terus terngiang di kepala Aisyah berhari-hari. Ia mulai menabung lebih serius. Setiap lembar uang ia sisihkan dengan hati-hati. Ia menahan diri dari keinginan kecil, memilih hidup sederhana meski penghasilannya sudah cukup. Beberapa bulan kemudian, Ratna memberi kesempatan yang tak pernah Aisyah bayangkan. Ia diajak ikut mengelola cabang kecil usaha di kota lain. Aisyah ragu, takut gagal, takut mengecewakan. Tapi Ratna hanya berkata satu kalimat, "Kalau kamu jatuh, kamu sudah tahu caranya bangkit." Perjalanan itu tidak mudah. Cabang kecil itu sepi pelanggan, modal terbatas, banyak keputusan yang harus diambil cepat. Aisyah sering pulang dengan kepala berat, memikirkan angka-angka yang tidak seimbang. Ada hari-hari ketika ia merasa semua usahanya sia-sia. Ia pernah salah memesan barang hingga rugi besar, pernah tertipu pemasok, pernah ditekan tenggat pembayaran yang membuatnya hampir tak bisa tidur. Setiap kegagalan mengingatkannya pada masa lalu, pada suara-suara yang pernah mengatakan ia tidak berguna. Namun kali ini Aisyah tidak lari. Ia duduk, ia menghitung ulang. Ia belajar dari kesalahan. Ia meminta saran, ia memperbaiki satu demi satu. Luka lama tidak lagi melumpuhkan, justru menjadi pengingat bahwa ia pernah bertahan dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Sedikit demi sedikit, usaha itu mulai stabil. Pelanggan datang kembali. Nama Aisyah mulai dikenal sebagai pengelola yang jujur dan tegas. Ratna semakin jarang turun tangan, membiarkan Aisyah mengambil keputusan sendiri. Suatu malam, Aisyah duduk sendirian di ruangan kantor kecil, menatap laporan keuangan. Angkanya membuatnya terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat hasil nyata dari kerja kerasnya. Bukan sekadar cukup, tetapi lebih. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia teringat malam pengusiran itu. Teringat hujan, teringat doa lirih di bawah lampu jalan. Perjalanan dari titik itu ke titik ini terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Namun kini ada di depan mata. Beberapa tahun berlalu dalam kesibukan. Aisyah tidak hanya mengelola, tetapi mulai membangun usaha sendiri dengan dukungan Ratna. Skala kecil lalu menengah. Ia belajar merekrut orang. Ia memperlakukan karyawannya dengan hormat. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan. Ia tahu rasanya diperlakukan tidak manusiawi. Keberhasilannya mulai terdengar. Tawaran kerjasama datang. Namanya mulai disebut dalam pertemuan bisnis kecil. Aisyah tetap sederhana. Ia tidak mengubah cara bicaranya, tidak mengubah sikapnya. Ia hanya menjadi lebih tenang, lebih percaya diri. Di sela kesibukan, luka lama kadang muncul tanpa undangan. Saat melihat pasangan berjalan bersama. Saat melewati rumah sederhana yang mirip dengan rumah lamanya. Namun setiap kali itu terjadi, Aisyah menarik napas dan mengingat satu hal penting. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun pada siapapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Ketika Ratna suatu hari mengajaknya duduk dan menyerahkan dokumen kepemilikan saham, Aisyah hampir tidak percaya. "Kamu sudah siap berdiri sendiri." Aisyah menatap dokumen itu lama. Ia bukan lagi wanita yang diusir tanpa arah. Ia bukan lagi perempuan yang disuruh mengemis. Ia adalah seseorang yang membangun hidupnya dari puing-puing kehancuran. Ia menerima dokumen itu dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena haru. Sejak hari itu, langkah Aisyah semakin besar. Usahanya berkembang pesat, investasi bertambah. Jaringan meluas, dunia yang dulu terasa menutup pintu, kini terbuka lebar. Seolah memberi jalan pada seseorang yang telah membuktikan ketahanannya. Namun di balik semua keberhasilan itu,
Aisyah tetap menyimpan satu bagian hidupnya yang tak pernah ia ceritakan. Masa lalu itu bukan untuk disesali, tetapi untuk diingat. Sebagai pengingat bahwa ia pernah berada di titik paling rendah. Dan tanpa ia sadari, roda waktu sedang bersiap mempertemukannya kembali dengan masa lalu itu. Bukan dalam bentuk kenangan, tetapi dalam wujud nyata yang akan menghentikan langkahnya di tengah jalan, tepat di depan mobil mewah yang kini ia miliki. Mobil hitam itu melaju perlahan di jalan kota yang mulai padat menjelang sore. Aisyah duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan pandangan tenang. Bangunan-bangunan lama berdiri berjejer, sebagian telah berubah, sebagian masih sama seperti yang ia ingat. Kota ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, Aisyah memilih menjauh. Hari itu ia kembali hanya untuk satu urusan bisnis singkat. Tidak ada niat bernostalgia, tidak ada rencana menengok masa lalu. Ia percaya hidupnya sudah berada di jalur yang benar dan masa lalu cukup disimpan di tempatnya. Mobil itu tiba-tiba mengerem pelan. Aisyah sedikit terdorong ke depan. Ia mengangkat kepala, menatap jalan di depan. Sebuah angkong tua berhenti tepat di tengah jalan, menghalangi laju mobil. Roda kirinya terlihat miring, seolah hampir copot. Lalu lintas di belakang mulai tersendat. Sopir menoleh sebentar. "Maaf Bu, ada angkong." Aisyah mengangguk pelan. Dari balik kaca, ia melihat seorang pria kurus mendorong angkong itu dengan susah payah. Bajunya kusam, bahunya turun, gerakannya lambat dan berat. Di atas angkong itu duduk seorang wanita tua dengan tubuh membungkuk. Kakinya terjulur tak bergerak, selimut tipis menutupi separuh badannya. Pemandangan itu seharusnya biasa. Setiap kota punya cerita seperti ini. Tapi entah mengapa, dada Aisyah terasa bergetar. Ada perasaan asing yang tiba-tiba muncul, seperti tarikan halus dari masa lalu yang ia kira sudah terkubur. Angkong itu berhenti tepat di depan mobil. Aisyah memperhatikan lebih saksama. Wajah pria itu tertunduk, rambutnya menipis, kulitnya lebih gelap dari ingatannya. Namun ada sesuatu pada cara ia berdiri, pada garis rahangnya, yang terasa terlalu familiar. Wanita tua di atas angkong mengangkat wajahnya perlahan, matanya sayu, keriput di wajahnya dalam. Tangannya menggenggam kain lusuh di pangkuannya. Jantung Aisyah berdetak lebih cepat. Ia membuka pintu mobil. Suara pintu itu terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk jalan. Pria yang mendorong angkong itu refleks menoleh. Matanya bertemu dengan mata Aisyah. Waktu seperti berhenti. Pria itu mematung. Pegangan angkong hampir terlepas dari tangannya. Wajahnya memucat. Bibirnya sedikit terbuka. Seolah ingin berkata sesuatu tapi tak mampu. Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hitungan detik, ingatan bertahun-tahun lalu menyeruak. Suara hinaan, diam yang menyakitkan, malam hujan, kata pergi. Farhan. Nama itu terucap di benaknya, meski bibirnya tetap tertutup rapat. Wanita tua di atas angkong memperhatikan wajah Aisyah lebih lama. Alisnya berkerut, lalu matanya membesar, tangannya gemetar. Aisyah. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tubuh Aisyah menegang. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depan angkong itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada senyum, hanya ketenangan yang dingin. Ibu Farhan. Wanita itu mulai menangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tangannya terangkat, seolah ingin meraih, tapi jatuh kembali ke pangkuannya. Farhan menjatuhkan diri ke lutut. Suara jalanan seakan menghilang. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa berhenti berjalan. "Aisyah, maafin aku." Suara Farhan bergetar. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Aku salah. Aku kejam." Kata-kata itu keluar terbata-bata. Bahunya naik turun. Ia menangis, bukan dengan suara keras, tetapi dengan isak yang menahan napas. Aisyah berdiri diam. Dadanya terasa sesak. Bukan karena rindu, tetapi karena kenangan yang tiba-tiba hidup kembali. Ia melihat tangan Farhan yang dulu menutup pintu untuknya. Ia melihat wajah ibu itu yang dulu menghitung uang receh sambil menghinanya. Sekarang keduanya berdiri di hadapannya, dalam keadaan yang nyaris tak ia bayangkan. Ibu Farhan menangis semakin keras. "Ibu sakit, gak bisa jalan. Sejak 2 tahun lalu." Tangannya gemetar menunjuk kakinya sendiri.
Kita hidup dari jualan tisu. Farhan mengangguk cepat. Aku nyesal. Setiap hari aku nyesal. Ia menatap Aisyah dengan mata merah. Kalau kamu mau, aku siap apa saja. Kalimat itu menggantung di udara. Aisyah menatap wajah mereka bergantian. Tidak ada kepuasan. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya keheningan panjang yang berat. Ia teringat dirinya sendiri 5 tahun lalu. Duduk di pinggir jalan. Mengulurkan tangan. Menahan tangis. Tidak ada yang memohon padanya waktu itu. Tidak ada yang menyesal. Aisyah menarik napas panjang. Suaranya tenang saat akhirnya berbicara. Jalanan ini sempit. Kalian menghalangi. Kalimat itu sederhana. Datar. Tanpa emosi. Farhan terdiam. Wajahnya hancur. Aisyah melangkah mundur perlahan. Ia menoleh sebentar ke arah mobilnya. Sopir menunggu dengan cemas. Ibu Farhan meraih ujung mantel Aisyah. Aisyah, tolong. Tangannya lemah. Air matanya jatuh ke kain mahal yang menutup lengan Aisyah. Maafin ibu. Aisyah menunduk, melepaskan tangan itu dengan lembut tapi tegas. Tidak ada sentuhan balasan. Tidak ada pelukan. Hanya jarak. Ia menatap ibu itu sekali lagi. Dulu, ibu nggak pernah minta maaf. Kalimat itu keluar pelan, tapi jelas. Farhan menangis lebih keras. Aku bodoh. Aku pengecut. Aisyah tidak membantah. Ia juga tidak mengiyakan. Ia hanya berdiri beberapa detik, lalu melangkah masuk ke mobil. Pintu tertutup. Mesin menyala. Angkong itu perlahan dipinggirkan. Mobil bergerak maju. Dari balik kaca, Aisyah melihat Farhan memeluk ibunya. Tubuhnya gemetar di tengah jalan. Aisyah memejamkan mata. Mobil melaju meninggalkan mereka. Dan di dalam diam itu, satu keputusan telah terbentuk sepenuhnya di hati Aisyah. Keputusan yang tidak lahir dari amarah, tetapi dari luka yang telah terlalu lama sembuh untuk dibuka kembali. Mobil melaju meninggalkan jalan sempit itu, menyatu kembali dengan arus kota yang sibuk. Dari balik kaca gelap, Aisyah tidak menoleh lagi. Ia memilih menatap lurus ke depan, seolah apa yang barusan terjadi hanyalah bayangan yang lewat sesaat. Namun dadanya tidak bisa berbohong. Napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Sopir tetap diam. Ia tahu ada sesuatu yang besar baru saja terjadi, meski tidak mengerti sepenuhnya. Aisyah bersyukur atas keheningan itu. Ia belum siap mendengar suara lain selain detak jantungnya sendiri. Di dalam mobil yang nyaman dan sunyi, ingatan kembali berdatangan. Bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai aliran pelan yang tak bisa dihentikan. Wajah Farhan yang berlutut, tangan ibu itu yang gemetar, kata maaf yang datang terlalu terlambat. Aisyah menutup mata. Ia teringat malam hujan 5 tahun lalu. Tas kecil di tangannya, pintu yang tertutup tanpa ada yang menahan. Dingin yang merayap sampai ke tulang. Tidak ada yang berlutut waktu itu. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang berkata tunggu. Hanya ada diam. Mobil berhenti di lampu merah. Aisyah membuka mata. Lampu kota memantul di kaca, menciptakan bayangan wajahnya sendiri. Ia melihat perempuan yang sama sekali berbeda dari dirinya yang dulu. Wajahnya lebih tenang, tatapannya lebih dalam. Luka di matanya tidak lagi terbuka, tapi masih ada, tertata rapi sebagai bagian dari dirinya. Ia tidak merasa menang, tidak ada rasa puas. Yang ada justru kelelahan panjang yang akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aisyah tahu siapa pengirimnya bahkan sebelum membukanya. Aku tahu, aku gak pantas. Tapi kalau suatu hari kamu berubah pikiran, pesan itu terhenti di situ. Tidak ada ancaman, tidak ada permintaan lagi. Hanya kalimat yang menggantung. Aisyah menatap layar itu lama. Jarinya tidak bergerak. Ia tidak membalas. Ia mematikan layar dan meletakkan ponsel kembali ke dalam tas. Keputusan itu tidak lahir dari kebencian. Ia tidak ingin mereka menderita. Ia juga tidak ingin membalas apapun. Ia hanya tahu satu hal dengan sangat jelas. Ia tidak ingin kembali. Malam itu Aisyah tiba di hotel tempat ia menginap. Lobi luas dan terang menyambutnya.
Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia lewati. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa itu baik-baik saja. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu perlahan. Kakinya terasa pegal, bukan karena jarak, tetapi karena perjalanan batin yang baru saja ia tempuh. Ia berdiri, membuka jendela, dan membiarkan udara malam masuk. Dari lantai tinggi, kota terlihat kecil. Lampu-lampu seperti titik cahaya yang berjarak. Aisyah bersandar di dinding, menatap jauh. Ia tidak menangis. Air mata tidak lagi menjadi bahasa yang ia butuhkan. Ia mengingat semua tahapan hidupnya. Dari pengantin yang penuh harap, menantu yang diam, istri yang kehilangan suara, perempuan yang dipaksa mengemis, wanita yang diusir di tengah hujan, Penghuni musola, pekerja serabutan, hingga akhirnya berdiri di titik ini. Setiap versi dirinya pernah bertahan dengan caranya masing-masing. Dan semua versi itu layak dihormati. Keesokan paginya, Aisyah bersiap meninggalkan kota itu. Ia tidak menunda lebih lama. Tidak ada lagi yang perlu diselesaikan di sini. Urusan bisnis sudah selesai. Urusan masa lalu juga sudah mencapai akhirnya, meski tanpa kata pamit. Di perjalanan menuju bandara, mobil melewati jalan yang berbeda dari kemarin. Namun di satu persimpangan, Aisyah sempat melihat sekilas angkong tua di kejauhan. Tidak jelas siapa yang mendorong. Tidak jelas siapa yang duduk di atasnya. Pemandangan itu berlalu cepat. Aisyah tidak meminta sopir berhenti. Ia memejamkan mata sebentar. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. Bukan untuk mereka, bukan pula untuk dirinya yang dulu, tetapi untuk ketenangan yang akhirnya ia miliki. Ia tidak memaafkan bukan karena ia lemah. Ia memilih tidak memaafkan karena ia sudah terlalu lama belajar mencintai dirinya sendiri. Ada luka yang cukup dikenang tanpa harus dibuka kembali. Ada pintu yang tidak perlu diketuk ulang, meski sudah tidak terkunci. Ketika pesawat lepas landas, Aisyah menatap awan dari balik jendela. Kota itu mengecil, lalu menghilang. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ia tidak membawa dendam. Ia juga tidak membawa penyesalan. Ia hanya membawa hidup yang akhirnya utuh. Dan di sanalah kisah ini berhenti. Bukan dengan maaf, bukan dengan tangis, Tetapi dengan langkah yang terus berjalan ke depan, tanpa menoleh lagi.